Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita persaksikan adalah dan tanpa kita sadari, yaitu tauhid. Aku akan menyembahmu ya Allah, dan hanya Engkau yang patut aku sembah, tidak ada selain Engkau. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penjelasan tadabbur di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian Allah menurunkan sosok yang akan memberikan syafaat kepada kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata itu menjadi wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini kapan diingatkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Allah begitu cintanya kepada kita jemaah. Apa bukti Allah cinta kepada kita? Setiap 5 waktu Allah kirimkan seorang hamba untuk mengingatkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Masalah kita kecil, problem kita kecil, harta kita kecil, segala apa yang ada di atas permukaan bumi ini kecil, dan yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya azan itu menjadi kalimat yang awal adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian lanjut di dalam kalimat yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang artinya tidak ada yang akan aku sembah melainkan hanya Engkau ya Allah. Artinya ketika kita menjadi manusia selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa enggak sih selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 5 waktu? Mau enggak kita mendatangi perhatian Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari? Walaupun terkadang kita capek, terkadang kita lelah, terkadang banyak masalah, apapun itu masalahnya, tetap itu wajib bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat, dan orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang menang. Hayya 'alal falah. Hei hambaku, apa yang kamu inginkan? Cerita kepadaku, maka aku akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang sholat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang saya bacakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis 1967 yang berbunyi dari Ibnu Zar, salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan hadis tersebut di tengah-tengah sahabatnya. Salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, wahai kalian semua sahabatku, nanti pada hari kiamat ada 3 golongan orang yang nanti Allah tidak mau melihatnya, yang nanti Allah tidak mau mendengarkannya, dan Allah tidak mau mengampuni dosa-dosa seorang hambanya. Salah satu la yukallihumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yusakkihim wa lahum adzabun alim. Oke, terima kasih. Faqaraha salasatu mirar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis tersebut sampai 3 kali terhadap sahabatnya. Artinya hadis ini kedudukannya tinggi, kedudukannya ahad, dan sangat tinggi apabila kita memaknai. Siapakah orang-orang tersebut? Apa perbuatan orang-orang tersebut sehingga Allah tidak mau mengampuninya dosa-dosanya? Allah tidak mau
mendengarkannya, bahkan Allah tidak mau melihat orang-orang tersebut. Salah satu mirror. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Khabu wa khasiru." Alangkah ruginya orang tersebut ya Rasulullah. Na'am, thayyib. Kata Rasulullah, benar, sangat rugi orang-orang tersebut. Golongan 3 orang tersebut sangat rugi. Bahkan Allah tidak mau melihat orang-orang tersebut. Apa yang menjadikan orang tersebut tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasul? Siapa mereka? Khabu wa khasiru. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-misbal, yaitu orang-orang muslim yang menggunakan pakaiannya atau kainnya di bawah mata kakinya. Ketika kita menjadi umat muslim, umat Islam, artinya dalam berpakaian pun kita diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh siapa? Allah mengutus Rasulullah SAW seperti apa cara berpakaian yang baik. Jadi itu buat pelajaran bagi kita semua. Kalau masih ada kesalahan di dalam diri kita, mari kita sama-sama perbaiki. Tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang benar. Orang yang baik adalah orang yang pernah melakukan kesalahan tetapi ia mau memperbaiki dirinya. Itu orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Summa ayya ya Rasul. Kemudian apa lagi ya Rasul? Wal mun'atafi bil halifil kadhib. Kata Rasulullah, yang kedua orang tersebut adalah orang-orang yang beramal, orang-orang yang bersedekah, tetapi dia ingin dilihat oleh orang lain semata-mata, tidak hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia ingin dilihat oleh orang lain. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, sedekah atau memberikan sesuatu kepada orang lain, niatnya harus baik. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila niat kita ingin dilihat orang lain, maka Allah tidak akan mau melihat orang tersebut, dan Allah tidak akan mau mendengarkannya, dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Kemudian apa lagi ya Rasul? Al-misbal wal manan bil halifil kadhib, asil'atu bil halifil kadhib. Yang terakhir kata Rasulullah, mereka adalah orang yang berjualan, orang-orang yang berjual beli. Mereka tidak paham apa yang dijualnya, sehingga ia membuat sumpah palsu, sehingga ia curang, dia mengurangi timbangannya, dia membohongi kalimat-kalimat yang digunakannya, sumpah-sumpah kalimatnya, agar mendapatkan untung, dan orang itu percaya terhadap lisan kita sehingga kita mendapat untung, padahal sejujurnya ia adalah membohongi dirinya sendiri, karena Allah itu Maha tahu apa yang dilakukan oleh hamba. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua memperhatikan kebahagiaan yang sebenarnya itu apa sih dalam kehidupan kita. Apa kita terus mencari uang? Apakah kita terus mencari duit seakan-akan tidak ada habisnya, dan sehingga kita meninggalkan kewajiban kita? Kita sholat, tapi terkadang sholat kita hanya sampingan saja. Tidak, kita benar-benar sholat itu menjadikan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sholat itu adalah makanan ruh yang ada dalam diri kita. Orang-orang yang sholat akan mendapatkan ketenangan walaupun dia hidupnya biasa-biasa saja, karena ia mempunyai lokomotif,
Karena ia mempunyai ikon, gambaran dia apa? Orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang akan menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, tidak hanya di dunia, mungkin di dunia ia dipandang sebelah mata oleh manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ia kedudukannya tinggi. Dia orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah pondasi utama. Apabila salat kita baik, maka akan baik segalanya, terutama salat subuh. Salat subuh mencerminkan salat-salat yang lainnya. Salat subuh akan mencerminkan aktivitas kita, baik enggaknya, berkah enggaknya. Salat subuh menjadi peran utama di dalam salat 5 waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sedikit mengatakan mencari duit untuk bekerja keras membahagiakan anak istri. Tetapi terkadang kita lalai. Kenapa lalai? Kita membiarkan anak-anak kita terbengkalai begitu saja. Kita menyuruh anak kita sholat, kita menyuruh anak kita mengaji, kita menyuruh anak kita berangkat ke masjid, sementara kita tidak memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak kita. Bukankah guru yang pertama yang ada di dalam Islam itu adalah orang tua sebagai imam yang baik untuk keluarga adalah laki-laki. Yukin hadza faqat minin syukran kabiran bila taufiq wa hidayah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim.